jangan kita bertindak ketika sudah ada masyarakat kita bertani yang sudah ditangkap oleh polisi gara-gara membakar lahannya untuk berladang. Mohon ini ada solusi. Ada laporan dari masyarakat bahwa jembatan Mesukih itu sudah ambruk. Kalau tidak salah kejadiannya itu jam 7 malam 2 hari yang lalu. Jembatan Mesukih itu tidak bisa dilalui. Ya, saya berharap itu segera dicek. Pada kali ini saya mungkin langsung menanyakan beberapa hal kepada SOPD yang hadir, karena di bab 4 ini adalah bab semua SKPD ada di sini. Pendidikan belum hadirnya. Hadir, oke. Karena pendidikan sudah hadir. Yang ingin saya tanyakan dengan Dinas Pendidikan yang pertama ini, karena kita dalam dalam menentukan program pembangunan prioritas itu kan harus ada data. Yang saya tanyakan ini hampir sama nanti ke semua dinas. Apakah di Dinas Pendidikan itu ada datanya seperti ini? Saya ambil contoh misalnya satu kecamatan Kahinul Utara misalnya. Dalam kecamatan Kahinul Utara itu apakah ada data pertama jumlah gedung sekolah SMP dan SD dan TK? Kemudian dari sekian jumlah gedung itu apakah ada data berapa puluh yang rusak yang perlu direhab? Dari sekian gedung itu apakah ada data mobilernya yang paling membutuhkan? Kemudian setelah gedung dan mobiler, tenaga pengajarnya, apakah dari semua sekolah yang ada di Kecamatan Kahut itu semua gurunya lengkap, semua tenaga pengajarnya lengkap? Nah, demikian juga untuk kecamatan-kecamatan lain. Nah, kalau data itu ada, tidak usah disampaikan secara detail pada hari ini. Nah, saya minta itu untuk disampaikan secara tertulis kepada DPR. Jadi sebagai bahan kita untuk menentukan mana yang pembangunan yang paling prioritas untuk tahun berikutnya nanti. Jadi kita harus berdasarkan data itu. Jadi data itu nanti kita sinkronkan dengan usulan di Musrembang dan usulan di Rises. Dan pada saat dinas-dinas ke lapangan berdasarkan data itu juga kita bisa memantau apa benar tidak data yang ada di Dinas Pendidikan. Kalau ada data seperti itu enak kita dalam menentukan arah pembangunan kita. Kemudian yang kedua itu untuk Dinas Pendidikan, dan yang kedua untuk Dinas BU. Dinas BU yang saya tanyakan hampir sama, ini terkait dengan data. Apakah Dinas BU ini ada data jalan mana-mana saja yang paling rusak parah, yang belum diaspal, yang sudah diaspal? Apakah ada pemetaan di jalan atau jembatan mana yang yang rawan longsor atau rawan bencana? Nah, itu kita harus punya data itu. Dan kalau ada, sekali lagi tidak usah dijelaskan, nanti disampaikan ada, dan mohon disampaikan kepada kami juga. Dan itu sebagai bahan juga untuk kita menentukan arah pembangunan infrastruktur kita ke depannya. Nah, kemudian satu lagi tambahan untuk Dinas BU. Sekitar 2 hari yang lalu ada laporan dari masyarakat bahwa jembatan Mesukih itu sudah ambruk. Kalau tidak salah kejadiannya itu jam 7 malam 2 hari yang lalu.
jembatan Masuki itu tidak bisa dilalui. Ya, saya berharap itu segera dicek. Nah, kalau memang itu bencana, mungkin bisa kerjasama dengan BNPB seperti apa penanganannya supaya jembatan itu bisa cepat diproses, karena itu adalah satu-satunya akses 3 desa di hulu situ ya. Tidak ada akses lain, ada akses lewat jalan perusahaan tapi tidak memungkinkan untuk saat ini, dan itu sangat mutar jauh. Mungkin Bapak Ibu semua tahu. Nah, mungkin untuk Dinas PU itu selanjutnya untuk Dinas Sosial. Untuk Dinas Sosial yang ingin saya tanyakan, bagaimana kondisi sosial masyarakat kita hari ini? Berapa persen, apakah ada berapa persen masyarakat kita yang sangat-sangat miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah? Apakah Dinas Sosial ada data itu, atau Dinas Sosial ini hanya menggunakan data statistik? Dan kalau menggunakan data statistik itu, menurut Dinas Sosial apakah itu sangat akurat untuk kita menentukan arah pembangunan kita untuk menangani masalah sosial? Itu selanjutnya untuk Dinas Pertanian. Pertama, Dinas Pertanian ini berdasarkan informasi sekarang ini ada banyak alat-alat berat untuk mengolah lahan pertanian. Mohon nanti disampaikan apa-apa saja alatnya dan masyarakat mana saja yang bisa, apakah ada biayanya. Kalau saya dengar dari masyarakat memang ada biayanya untuk menggunakan alat pertanian untuk mengolah lahan. Apakah selama ini biayanya itu masuk ke PAD, itu mohon dijelaskan juga. Kemudian ini ada kaitannya dengan pertanian juga, karena kita tahu saat ini di bulan Juni ini, kalau kita saya yakin semua tahu bulan Juni ini semua masyarakat kita ini sedang masa-masa, kalau bahasa kita itu masa mandirik meneweng, persiapan untuk berladang. Dan bulan Juli Agustus itu masa-masa untuk membakar lahan. Dan kita tahu hari ini juga ada apel siaga karhutla, karena memang diprediksi Juli Agustus itu Juli Agustus itu akan ada kemarau. Diprediksikan panjang ya, 2 bulan itu ya. Nah, ada tidak solusi dari Dinas Pertanian? Nah, sekarang ini banyak, kalau silakan dicek lapangan, banyak lahan-lahan yang sudah ditebas, yang sudah ditebang, menunggu kering daunnya, menunggu kering hasil tebasan itu, dan akan rencananya dibakar oleh masyarakat itu Juli Agustus. Kalau memang itu dilarang, ada tidak kita memberikan solusi kepada mereka untuk yang berladang ini? Mohon ini jangan dibiarkan, jangan kita bertindak ketika sudah ada masyarakat kita bertani yang sudah ditangkap oleh polisi gara-gara membakar lahannya untuk berladang. Mohon ini ada solusi. Terus yang selanjutnya terkait dengan masalah pariwisata. Pariwisata ini, karena ini adalah salah satu program unggulannya Bupati. Saat ini apa persoalan utama yang dihadapi Dinas Pariwisata? Kemudian apakah Dinas Pariwisata ini sudah ada pemetaan
mana-mana atau pariwisata bidang apakah bidang pariwisata budaya kah, pariwisata alam kah yang diangkat, apakah ada prioritas objek wisata yang yang diprioritaskan tahun ini, mohon dijelaskan. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga penjelasan yang disampaikan tadi bisa kita pahami dan bisa menghasilkan rekomendasi untuk pembangunan di tahun 2021. Terima kasih.